saya ya, kelompok saya tuh saya namanya Diana Triwardani, ini yang saudaranya Mary. Kemudian yang kedua tuh Ibu Yuliniar, baju hitam, dan ketiga Bu Dina Aryani. Jadi ini tentang proses pembuatan sertifikasi halal ya, Bapak Ibu, ada bapaknya Ibu dulu. Jadi terutama ini sebenarnya untuk sertifikasi halal ini semua barang ya, jadi makanan minuman gitu kan, kemudian kosmetik dan barang-barang lainnya gitu ya, obat segala gitu kan. Nah, jadi ini memang sudah banyak ya, sudah banyak yang memang menggunakan ini di kemasannya ya. Jadi kalau ibu itu ada usaha ya, kemudian mau mensertifikasikan produknya, yaitu apa namanya ya, nggak susah sebetulnya Bu ya gitu. Apalagi katanya dengar-dengar ada pemutihan, ada yang gratis ya di ya jalannya. Jadi ada pemutihan Gratis ya untuk pembuatan itu ya, pembuatan sertifikasi ya halal ya. Tuh, ibunya masih ada nih. belum masih dua lagi. Nah ini ya, jadi ini adalah memang fakta tertulis ya dari MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Di Indonesia ini kan istilahnya paling banyak ya penduduknya beragama Islam. Jadi itu memang sebetulnya utama ya. Jadi apakah produknya tersebut halal atau tidak? Maaf ya. Gitu ya. Lalu memang syarat ya untuk mendapat izin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang. Ya, dalam hal ini memang MUI gitu ya. Jadi nanti ada prosedurnya, syarat-syaratnya apa aja ya. Gitu. Nah, tujuannya apa sih ini? Ya. Jadi di sini baik itu obat-obatan, kosmetik atau produk lainnya ya, produk pangan dari ya, makanan, minuman ya gitu, untuk memberikan kepastian status kehalalan. Jadi statusnya ini halal atau tidak ya. Kemudian ya di sini untuk apa ya? Istilahnya kan kalau namanya muslim, kalau kita ragu ya, ini halal apa enggak gitu ya. Nah, jadi memang untuk paling enggak hati kita tuh enak lah ya gitu, bahwa ini adalah produk halal gitu ya yang kita makan seperti itu ya. Jadi menenangkan batin konsumen dalam mengkonsumsinya. Jadi di sini biasanya kan ada itu yang sudah punya, kemudian itu memang berlaku 4 tahun kalau nggak salah. Jadi itu bisa diulang ya, jadi diperpanjang. Tujuannya itu. Nah, fungsinya apa? Nah ini mendapatkan kepercayaan dari konsumen yang beragama Islam ya. Dan tadi kan untuk ketentraman kita sendiri ya. Ketika kita melakukan mengkonsumsi sesuatu, kita tenang ya bahwa produk itu halal gitu ya. Jadi kalau tidak ada produknya seperti itu ya tadi ya, kita kadang-kadang ragu ya, ini halal apa enggak gitu kan. Nah ini lebih unggul dari kompetitor yang belum memiliki sertifikat halal ya, biasanya gitu. Jadi kita kalau muslim ada produk yang sejenis yang sama, ini belum ada nih sertifikat halalnya, ini udah ada, produknya sama kok, enaknya juga sama, harga yang lebih murah malah ya. Nah pasti kita akan milih yang ada label halalnya gitu kan. Nah kemudian yang ketiga apa? Bukti legal suatu produk atau jasa sudah sesuai dengan syariat Islam. Jadi mulai dari bahan bakunya sampai dengan proses pembuatannya ya. Hal ini bisa menghindari tuduhan yang bukan-bukan gitu. Yang keempat, memudahkan konsumen muslim dalam membuat keputusan untuk memilih produk yang sesuai dengan ajaran agama dengan memilih makanan halal atau akhlakul karimah tadi kan. Jadi kita pokoknya lebih tenang lah, pasti pilih yang halal ya.
gitu. Karena memang produk-produk kita apalagi sekarang kan keran maksudnya import barang ya makanan maupun apa tuh udah dilepaskan, ada bebas banget gitu. Jadi produk-produk makanan itu yang istilahnya dari mungkin dari Cina ya, dari negara-negara yang ya kita nggak tahu kan cara prosesnya itu seperti apa. Nah itu makin banyak gitu loh, dan itu saingan dengan produk lokal ya. Dan biasanya kan harga lebih murah, ya kan? Itu yang bikin produk kita tersaing tuh di situ, ya, gitu. Murah banget lah gitu. Kadang-kadang tidak masuk akal ya, misalnya suatu barang yang lumayan bagus ya, tapi harganya murah banget gitu, ya. Gitu. Jadi itu memang seperti itu. Jadi memang kita sebetulnya harus hati-hati ya. Nah, dengan adanya misalnya label halal ini memang ya tadi ya membuat kita tenang ya, kita membeli makanan yang bisa istilahnya dikonsumsi tidak ada keraguan gitu ya. Banyak sekarang jadi makanan-makanan yang ya itu tadi tidak ada label halalnya ya, terutama produk-produk impor gitu ya, makanan-makanan anak-anak ya kan gitu, yang ya memang lebih murah, lebih menarik memang gitu ya, tapi itu tadi ya nggak ada itunya. Kemudian membantu perusahaan atau pedagang memasarkan produknya secara global, khususnya pasar muslim ya. Kemudian membantu pemerintah dan organisasi keagamaan dalam mengawasi serta menjamin produk dan jasa yang dipasarkan telah memenuhi aturan yang berlaku. Lalu yang ke-8 itu salah satu syarat untuk bisa mendapatkan label halal pada kemasan dan banner. Ya, jadi itu fungsi dari kenapa kita harus ada sertifikat halalnya. Nah ini ya, jadi masa berlakunya ini adalah 4 tahun yang tadi saya bilang ya, 4 tahun. Kemudian nah sebelum masa berlaku itu berakhir ya gitu, jadi disarankan memang untuk memperpanjang gitu, memperpanjang produknya, sertifikat itu baru lagi gitu lah ya, itu diperbarui untuk ada sertifikat halalnya gitu. Nah persyaratannya apa? Jadi emang harus ada dokumen kita punya ya. Tapi kalau memang kita usaha ya itu ada dokumennya. Pertama itu apa? Nomor induk berusaha atau NIB. Tapi kalau misalnya belum memiliki ya di sini juga ada SIUP atau misalnya kita punya NPWP ya nggak masalah ya itu di sini. Jadi boleh ya. Kemudian fotokopi KTP, kemudian daftar riwayat hidup yang kita punya ya. Lalu salinan sertifikat penyelia halal dan salinan keputusan penyelia halal. Jadi penyelia ini maksudnya wakilnya. Jadi kalau kita perusahaan apa, siapa sih yang mau jadi sebagai penyelia tadi ya gitu. Jadi misalnya ibu bukunya yaitu ya daftarin lah kita nih gitu, sebagai penyelia gitu ya. Gitu. Kemudian nama dan jenis produk, kemudian daftar produk dan bahan yang digunakan, proses pengolahan produk. Nah, jadi ini memang terkait halal itu Bu, ya. Jadi ketika misalnya ibu di sini nih, rumah ini sebagai produksi ya, gitu ya. Nah, dari jarak misalnya pembuatan misalnya ke kamar mandi itu diukur itu, jangan terlalu dekat, gitu ya. Nah, kemudian di sini bahan yang digunakan itu harus jelas, belinya di mana, ada label halalnya nggak sih produk kita. Misalnya buat kayak itu tuh misalnya papais ya. Nah itu kan papais itu masih tepung beras ya. Tepung beras. Nah tepung beras itu halal nggak gitu. Sampai begitu Bu. Jadi ditanyanya gitu ya. Atau misalnya berasnya merek apa nih belinya gitu ya. Nah itu halal nggak. Kemudian kan mungkin dijadiin tepung ya. Nah tepungnya itu misalnya di mana tuh ininya, nah di si tempatnya itu juga halal nggak, di semua gitu. Jadi bukan hanya di kitanya aja pembuat, tapi dari produknya juga semuanya ya, tempatnya itu halal nggak. Kemudian itu jarak pembuatan ya saya ke tempat
itu ke kamar mandi berapa meter gitu, itu dihitung itu Bu, di apa namanya, dilihat karena memang nanti akan ada peninjauan on the spot ya, sudah di petugas itu dilihat ininya, terus sampai misalnya ke alat masaknya juga dilihat. Iya. Gitu dilihat ini kira-kira ini enggak gitu. Jadi ada ya itu jadi enggak kita minta gitu ya, itu langsung ada enggak gitu ya. Hah? Disurvei dulu ya, benar, di on the spot, disurvei dulu ke tempat pembuatan, udah gitu dilihat, kita harus ceria misalnya tepung beras Rose Brand gitu ya. Nah, itu ada nggak di situ ininya halalnya. Jadi yang udah misalnya ini tempat-tempatnya apa kemasannya plastik itu jangan dibuang, karena itu akan tadi disurvei, dilihat ini benar nggak. Iya. Semuanya Bu, dari mulai gulanya, tadi tepungnya, gitu ya. Semua itu diproses kehalalannya juga. Nah kalau misalnya ada yang tidak halal, nah itu nggak bisa gitu ya. Jadi disarankan ini lagi, balik lagi dia gitu ya. Prosesnya begitu. Jadi ketika punya datang lagi yang kedua kali, ini udah ganti proses sudah ini. Karena mereka biasanya memang menyarankan ini yang tepung beras ini yang misalnya ada ininya ini gitu loh ya. Misalnya kan kita nggak tahu ya, nggak tahu yang halal itu apa, yang mana itu. Biasanya mereka memang menyarankan itu petugasnya itu produknya ini aja. Nah itu ada proses lagi apa namanya, survei lagi yang nanti ketika kita sudah ada plastik itu kita beli memang menggunakan itu, baru itu dia oke gitu ya gitu. Jadi semuanya begitu. Kebersihan kita juga ya gitu. Jadi nanti memang ada videonya pasti itu. Jadi kita lagi proses ya itu pembuatan itu harus divideoin. Iya. Terus kita juga ya dari pakaian ya gitu ya, bagaimana sih, terus kebersihan itu semua benar-benar di apa, dilihat gitu. Dilihat makanya itu untuk meledurkan ini jadi nggak asal gitu ya, seperti itu. Nah, tadi dari jarak itu pun dilihat ya, dari jarak yang ke tadi kamar mandi ya, ke tempat sampahnya tuh di mana pembuangan, itu sampai seperti itu Bu, gitu ya. sangat detail gitu ya. Seperti itu ya. Nah ini ya, ini sebenarnya dokumennya tadi ya, jadi ini ada KTP ya, nomor induk perusahaan gitu kan, seperti itu. Kemudian nama dan jenis produknya apa, bahan-bahannya otomatis dah dirinci gitu. Garam 1 sendok teh masukin ke situ, pokoknya semua rinciannya itu benar-benar harus ini banget ya. Dan tadi proses juga divideoin gitu ya. Survei itu tadi yang saya bilang, di mana buang sampahnya, di mana kamar mandi apa gitu. Jadi benar-benar dilihat ya. Kemudian ya kan bahan baku, bahan tambahannya apa aja ya gitu yang digunakan. Aja deh. Saya berhenti dulu ya. Berhenti dulu.